Petunjuk dari kakek terlalu jelas. Bagaimana? Ingat ada urusan mendesak di kantor, saya harus pergi dulu. Oh, saya juga. Saya juga. Semua tidak bisa pergi. Duduk. Duduk. Selesaikan makan dulu baru sibuk. Pikir saya nggak tahu karena sakit. Nggak tahu kalian berdua tidur di kamar terpisah tiap hari. Kakek, saya banyak urusan. Takut mengganggu istirahat Yao Fei. Jadi harus mengatur dengan baik. Kerja di siang hari dan malamnya. Temani Kiao dengan baik. Kakek tidak apa-apa. Utamakan pekerjaan, Fuzong. Kemudian semua orang istirahat. Kita tetapkan begitu saja. Cepat makan. Kakek kamu. Aduh, kenapa aku susah nafas? Nanti ya. Bawa barang-barang Kiao ke kamar showermu. Oke. Nunggu kakek tidur. Aku lindungi kamu balik ke kamar. Pasti si kakek mengunci pintu dari luar. Juan, apa kita harus melakukan ini? Ya. Sangat baik. Saya cuma ingin membangun hubungan mereka. Ayo, ayo, ayo. Jangan ganggu mereka, ayo. Pasti si kakek mengunci pintu dari luar. Tidak apa-apa, Pafu, nanti tidur di ranjang. Aku bisa menghadapi kesulitan. Ada apa ini? Jantungku berdetak cepat, merasa panas. Jangan-jangan. Pafu, makanan malam ini ada masalah. Aku ke kamar mandi sebentar. Fu Beimo. Buka pintu, menyiram sia-sia, aku bisa bantu. Fu Beimo. Bagaimana bisa membantu? Dengan tubuhkah? Tidak. Waktu di penjara, membius aku. Ahli mengajarkan memijat beberapa titik. Bisa memblokir efek obatnya. Bisakah buka pintunya? Fu Beimo, buka pintu. Wanita ini pasti berniat jahat padaku. Fu Beimo. Bos Fu. Fu Beimo, ada apa denganmu? Kenapa panas sekali? Udah minum obat, badannya masih panas. Nggak bisa. Hanya bisa coba aku puntur. Jangan pergi. Sial, tetap nggak bisa mengendalikan. Kamu sudah bangun, biar ku periksa. Tadi malam kita. Kemarin. Semalam tidak terjadi apa-apa. Kamu pikir aku akan percaya? Percaya, kenapa tidak? Aku sungguh mengatakan Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab. bukan aku. Bagaimana? Langkarkan. Kamu yang kasih obat ya? Aduh. Saya ini orang tua, mana bisa lakukan begitu? Makanan dibuat oleh koki. Saya tidak bilang obatnya di makanan. Aduh. Anak nakal. Kamu sudah jadi nakal ya? Menipu orang tua. Seperti yang kamu mau. Wah, baiklah. Kalau kamu nggak bisa tahan, aku jadi lega. Kedepannya, kamu harus bertanggung jawab baik untuk gadis Kiao. Untungnya ada aku, tanpa aku rumah ini pasti sudah bubar. Tentang Shenjue. Kesepakatan sebelumnya otomatis batal. Beberapa hari lagi, aku akan pergi ke rumah Shen untuk menyelesaikannya. Jangan pergi.
Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Bukan aku. Benar-benar berantakan. Mengapa kamu tidak percaya apa yang kukatakan? Sangat menyebalkan. Apa yang ada di atas? Plagiat saja. Anda mempercayai kata-kata Desainnya bagus. Dia mengubah setelah keluar. guru terkenal juga. Ye Qiaofei selalu cemburu sama desainer Ye. Mungkin dia yang bikin rencana jahat. Tentaranya Ye Wanwan ini sangat kentara dengan topik ini. Yanru, reputasi masa depanku hancur semua. Bagaimana selanjutnya? Gak bisa angkat kepala. Jangan khawatir. Mau meredam situasi ini, cara terbaik adalah dengan lebih banyak gosip mengejutkan. Hei Fei Fei. Aku dengar dari Wan Wan. Kamu sudah menikah. Ada yang bisa aku Fai Fai. Aku tahu. Kamu tidak suka Wan Wan. Tapi saling menyakiti itu tidak ada untungnya. Meskipun kita sudah putus, tapi aku tetap tidak tega melihat kamu terluka. Aku bisa bicara dengan Wan Wan untukmu. Yi Qiaofei. Berani kamu menutup teleponku. Aku memintamu masuk penjara untukku, kesempatanmu menyenangkanku. Sekarang kamu sudah keluar. Aku memberimu kesempatan. Kamu malah tidak menghargainya. Bahkan menikah dengan orang lain. Wanita. Apakah kamu sedang bermain tarik ulur denganku? Gila. Meminta apa? Lepaskan aku. Lelucon. Belum tentu siapa lepaskan siapa. Aku kesulitan mengungkap kebenaran tahun itu. Dia malah memberikan perhatian ke tanganku. Ye Wan Wan. Sangat berterima kasih. Tolong carikan video tahun itu. Panggil aku buat kerja, bosan. Ajak aku kalau mau pacarannya. Bocah nakal, gatal ing. Tunggu saja. Kalau ada perlu, hubungi aku. Bisa sendiri. Orang ini lumayan dapat diandalkan. Pak, Nona Ye ada masalah. Cepat panggilkan Tuan Muda kembali. Cepat. Kakek. Anda mencariku? Kamu sudah tahu tentang si Kiao, kan? Sudah tahu. Dasar nakal. Kamu tahu tapi tidak segera mengurusnya. Dia bisa mengatasinya. Aku percaya padanya. Kamu. Kakak Beimo, lihat trending topik belum? Dia tidak pantas buat kamu. Lihat, buktinya sudah jelas. Fu Jiao Jiao, kamu keluar dari penahanan dan sekarang mau masuk lagi? Kakak Beimo. Tuan Fu, ada perkembangan baru tentang Nyonya Muda. Periksa keaslian video tersebut. Semoga segera bisa membersihkan nama. Sebutkan petugas polisi Ningcheng. Halo, Nona Ye. Ini dari kepolisian Ning. Melihat postinganmu. Tolong jelaskan situasinya. Bisa, saya segera datang. Akhirnya saya sampai di sini. Paman Zhang, mau keluar sebentar. Jangan kasih tahu kakek dulu, takut dia khawatir. Baik, Nyonya. Minta saja ke Tuan. Dia pasti akan membantu. Terima kasih, Pam. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Kenapa sayang? Kakak Xiucheng. Kalau polisi menyelidiki kembali kasus lama, bagaimana? Bagaimana dia bisa punya video itu? Itu Yanru. Dia bilang video ini bisa menekan masalah plagiarisme saya. Sekarang harus bagaimana, Kak Xiucheng? Pertanyaan terakhir. Bilang dijebak dan dipenjara menggantikan seseorang. Punya tersangka? Ada. Maaf aku terlambat. Kamu baik-baik saja? Itu dia. Pak polisi. Kong Xiu Heng Kilo Agakong. Pasti ada kesalahpahaman. Pengacara saya akan bicara dengan kalian. Dia pasti ketakutan. Boleh saya bawa dia? Tidak ada kesalahpahaman, kamu yang salah paham. Sudah dikatakan semua. Tolong beri jalan, saya mau pulang. Fai Fai. Kamu mau marah sampai kapan? Aku minta maaf padamu. Jangan marah padaku lagi. Tuan Gong, tidak ada hubungan. Tidak bisa marah padamu. Lagi pula, karena pernikahan diatur orang tua. Aku tidak ada perasaan padamu, hubungan dengan Ye Wanwan tidak berdampak padaku. Aku berharap kalian bahagia. Semoga awet hingga tua, saling mencintai. Mau kasih saran? Daripada berpura denganku di sini, pikirkan baik-baik. Jika polisi menemukanmu, apa yang akan kamu lakukan? Apa maksudmu?
Apa yang kamu katakan ke polisi? Tuan Gong. Ada urusan apa dengan istriku? Hanya selangkah lagi. Fu Beimo, aku pasti akan segera menyembuhkanmu. Bagaimana? Baik, baik, baik. Nyonya muda, selamat pagi. Pagi. Ada acara bahagia hari ini? Hari ini ulang tahunmu. Camus lupa? Disiapkan oleh Tuan muda. Ini 2 kali senang. 2 kali senang. Iya. Ini siapa yang aku masak? Cepat coba. Pagi-pagi makan yang sehat begini. Jangan-jangan ada obat lagi. Jangan segan, makan yang banyak, Kiao. Sup ayam ini khusus buat kamu. Sangat sehat. Si Xiaomo itu nggak perhatian. Dia sudah melakukannya. Tapi nggak tahu kasih perhatian lebih sama kamu. Kalau sampai hamil gimana? Aduh, Kakek, bukan begitu ceritanya. salahku. Nggak seharusnya sembarangan ngomong. Anak perempuan kan pemalu. Aku diam deh. Kamu minum sup ini, Xiaomo mana? Aku juga siapkan yang lain buat dia. Dia juga harus minum. Apa minuman enak yang disiapkan untukku? Aku tidak lapar. Aku tidak minum. Di sini untuk mengantar pakaian untuk Yao Fei. Pakaian apa yang dia... Anak nakal. Ini lebih baik. Gadis kecil Kiao. Hari ini adalah ulang tahun pertama kamu di keluarga Fu. Kakek. Aku sudah siapkan pesta ulang tahun untukmu. Datanglah dengan cantik. ...23 tahun. Keluarga Ye tidak pernah merayakan ulang tahun. Ulang tahun kalian cuma beda sehari, cukup makan kue di pesta ulang tahun Wan Wan. Ulang tahun pertamaku, hari baru hidupku. Terima kasih, Fu Beimo. Aku ke kamar mandi dulu. Kalian lanjut. Baik. Memang benar-benar keluarga Fu. Yang datang semuanya orang-orang penting di Ningcheng. Nama keluarga Y que kita bersina. Kenapa bukan Wan Wan kita yang menikah masuk? Ayo, ayo, ayo. Ye Qiaofei, wanita ini menghancurkan reputasiku dan menggoda Xiu Cheng Gege. Sekarang terhubung dengan keluarga Fu. Acara ulang tahun mengundang banyak tamu kehormatan. Mengumumkan hubungannya dengan Tuan Fu. Kalau begitu nanti dia makin berada di atasku. Siapa Yang Bejitu Serobo? Ye Qiaofei, adik narapidana itu. Kenapa kalian ada di rumahku? Oh, ternyata Nona Fu. Kakakku benar-benar beruntungnya. Lihat Tuan Fu menyiapkan pesta ulang tahun megah untuknya. Wan Wan benar-benar iri. Tapi sepertinya hari baik ini bukan cuma untuk ulang tahun. Maksud kamu apa? Yi Qiaofei. Mari kita bicara. Aku tahu niatmu buruk. Berani-beraninya menyerangku. Sakit, Y Qiaofei le Pascan Aku. Sakit. Camus. Apa maksudmu? Acara semewah ini. Dia akan umumkan hubungannya dengan Presiden Fu. Aku juga rasa dia tidak pantas untuk Presiden Fu. Tapi, sekarang di kesempatan ini, kalau kakakku tiba-tiba menghilang. Bagaimana kalau kerjasama, Nona Fu? Semoga kerjasama kita menyenangkan, Nona Fu. Pak Zhang, sudah jam berapa ini? Gadis Kiao belum pulang, pengumuman akan segera dimulai. Tuan, ada masalah. Nyonya muda tidak ada. Kami sudah mencarinya berkali-kali. Kok bisa ada hal seperti ini? Kakek, aku pergi cari dulu. Cepat, cepat, cepat. Kakak Beimo, kamu datang mencariku ya? Cari ke arah Miss Wang datang. Malam ini, Ye Qiaofei hancur namanya, masih milikku. TPM. Wah, kamu benar-benar seorang wanita cantik. Dengar-dengar kamu masih polos. Oh, Bos duluan. Kami bisa menunggu, cukup dapat bagian saja. Siapa mengirim kalian? Jangan mendekat. itu tak perlu kamu tahu. Kamu hanya perlu tahu betapa nikmatnya nanti.
Jangan sentuh aku. Tak Fu. Ikuti jejak ban di kebun. Ayo pergi. Kakek, orangnya sudah ditemukan. Saya antar dia ke rumah sakit dulu. Yang menculik sedang diperiksa oleh Sang Yan. Jeonggon Pukul Lagi. Jeonggon. Baiklah, saya akan bicara. Seorang wanita muda. Dia bilang wanita tidak punya latar belakang. Bisa dimain. Kami mana tahu dia adalah nyonya muda keluarga Fu. Tidak, mais la apa-apa. Lia, kami dipukul oleh nyonya muda. Tak Fu. Anda sudah dengar semuanya. Saya sudah bilang. Itu bukan darah saya. Dia sendirian memukul 2 preman sampai seperti ini. Berapa banyak rahasia yang kau punya yang aku belum tahu? Apa kau masih ingat apa yang terjadi tadi? Saya hanya ingat secara garis besar. Tapi, tahu siapa memfitnahku? Aku ingin memeriksa 2 penculik. Kita butuh saksi. Dengar kalian tidak kenal wanita yang memesan. Benar. Sengaja membingungkan? Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Dibayar untuk kerja. Aku bisa bayar 2 kali lipat. Kita benar-benar tidak tahu apa-apa. Nyonya muda. Hari ini aku datang sendirian untuk bicara pribadi dengan kalian. Tapi sekarang kelihatannya hanya bisa lapor polisi. Lihat apakah Ye Wanwan punya kemampuan menyelamatkan dari keluarga Fu. Tunggu. Dia bilang akan menyelesaikan masalah ini. Juga akan memberi kami sejumlah uang untuk mencari dokter terbaik bagi ibuku. Ye Qiaofei. Kamu benar-benar mengejutkan. Sang Yan. Pergi ke keluarga Ye. Perkara menculik putri keluarga Fu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Qiao Fei menikah dengan keluarga Fu. Ini mengangkat nama baik. Dengan nama keluarga Fu, masih takut tidak bisa menarik bisnis? Setelah malam ini, tidak pasti. Kau bilang apa? Apa yang sudah kau lakukan? Hancur. Baru aku bisa menggantikannya. Sejak terakhir kali di keluarga Gong, mereka menunda perjodohanku dengan saudara Xiu Cheng. Aku jadi bahan tertawaan seluruh kota. Ku minta jangan memprovokasinya. Bisnis ditekan keluarga Fu sangat sulit. Berapa banyak uang kita habiskan untuk menangani dan pesta pertunangan. Semuanya rugi besar. Keluarga Gong belum memberikan seseorang sedikit pun. Kalungnya itu sekarang harus kita kembalikan padanya. Kamu tahu berapa harga batu berlian biru itu? Karena seserahan keluarga Fu, keluarga Ye sudah bangkrut dari dulu. Nona Ye Wanwan, Anda merencanakan penculikan ini, buktinya sudah jelas. Silakan ikut kami. Bukan saya, kalian salah orang. Fu Jiao Dalang, baru pulang dari pesta, tidak tahu apa-apa. Fu Jiao dimanfaatkan. Keluarga Fu menghukumnya dengan mengirimnya ke luar negeri. Hal lainnya, bicarakan baik-baik dengan 2 polisi ini. Saya masih ada hal penting yang harus saya bicarakan secara pribadi dengan Pak Ye dan Bu Ye. Ayah ibu. Wanwan. Ayah ibu. Wanwan. Pak Ye dan Bu Ye perlu menyelesaikan urusan. Di mana kalung saya? Tentang Wanwan, ini kesalahan kami, tapi kami benar-benar tidak tahu. Kalung. Kalau kalung tidak dikembalikan, tidak masalah. Kalung itu satu-satunya peninggalan Ye untukku. Jika tidak dikembalikan, saya tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Ye. Saya bukan putri keluarga Ye yang menikah di rumahmu. Tolong kembalikan mahar 50 juta. Kamu. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu gunakan cara menikah. Nggak ada cinta. Kamu pikir keluarga Fu bakal dukung kamu? Siapa bilang enggak? Pak Fu. Kenapa Anda datang? Kalau Pak Ye nggak mau kasih nggak apa-apa. Tapi mulai besok, usaha keluarga Ye nggak akan dapat penghasilan lagi waktu itu. Berapa hari keluarga Ye bisa bertahan? Ini. Tahulah. Pelaku sebenarnya dari tahun itu sudah ditemukan.
Bukannya sudah ditangkap, kenapa dia masih bisa berdiri? Fai. Untuk buktikan kamu tidak salah, aku terus cari bukti. Usaha tidak mengkhianati hasil. Benar-benar ketemu. Ayo pergi. Gong Xiu Cheng kamu. Fai. Soal Wan Wan. Aku juga sudah tahu. Maaf ya. Kamu menderita. Takut Ye Wan Wan masuk dan mengatakan hal tak seharusnya. Jadi cari kambing hitam. Orang ini seperti binatang. Cuma, Sebelumnya Wawan yang proyek baru keluarga Gong. sekarang belum ada desainer. Kamu mau bantu aku? Syaratnya terserah kamu. Dia tidak akan mau. Baiklah. Aku mau. Aku sudah tahu. Kamu masih peduli padaku. Sang Yan. Hei. Bagaimana perkembangan proyek di Jiao Fei? Sejak Nyonya Muda mengambil pesanan dari keluarga Gong, bos menjadi lebih sensitif. Aku benar-benar kesulitan. Nyonya Muda sudah menyelesaikan desain proyek itu. Tapi Gong Xiu Cheng selalu mencari alasan untuk mendekati Nyonya Muda. Memang cukup bagus. Masih mengejarnya. Ye Qiaofei tidak punya hal lain dilakukan? Perusahaan butuh desainer. Kami punya desain. Tapi sepertinya tidak ada lagi. Karena dia sakit dan harus pulang, aku akan menghubungi Nyonya Muda. Tapi kemampuan desainnya. Beberapa hari selesai. Aku masih butuh seorang sekretaris. Jadi, aku dianggap apa? Oh. Baiklah Pak Fu. Sekretaris pribadi, saya mengerti. Desainer boleh, tapi sekretaris wanita ini. Kurasa kurang cocok. Desainer ingin pulang. Apa alasannya? Aku memantau gerakan Gong Xiu Cheng di keluarga Gong. Apa maksudnya, Pu Beimeng? Aku yakin kamu pasti bisa mengatasinya. Oke, jadi seperti ini. Masa jabatan 1 tahun. Setiap bulan dapat 100.000. Saya akan minta keuangan untuk transfer tepat waktu. Baik Pak Fu. Dapat uang, bos mau apa saja boleh. Kenapa rasanya seperti terjebak? Tanda tangan saja. Tanda tangan. Nyonya Muda, silakan di sini. Ini adalah resepsi kita. Itu adalah area kantor kita. Masuk. Asisten Zhang, bukankah kamu bilang akan membawaku ke kantorku? Ini. Muda, ini dia. Sebagai sekretaris, harus perhatian dengan kebutuhan Tuan Fu, jadi meja Anda tepat di depan Tuan Fu. Gaji ini terlalu sedikit. Kamu mulai dengan desain proyek dulu. Selesai baru lapor. Meja kerja sudah disiapkan untukmu. Kenalkan semua, ini desainer proyek kita, Ye Qiaofei. Desainer Ye. Proyek selanjutnya padamu. Seharusnya begitu. Nona di Greke. Halo, Saya kepala bagian perencanaan. Nama saya Wu. bisakah Anda membawa saya melihat kemajuan proyek selanjutnya? Bisa, tentu bisa. Nona ya rajin dan bertanggung jawab. Belum duduk sudah ingin mulai kerja. Perhatikan semuanya. Ini adalah contoh teladan kita. Ayo. Itu. Nona di Greke. Bergabung dengan Departemen Perencanaan. Bagaimana kalau saya traktir Anda makan? Baiklah, Saya tahu ada restoran enak. Ayo kita pergi. Halo. Saya gabung di meja mereka. Pak Fu punya ruang VIP pribadi. Tidak perlu. Pak Wu. Apakah keberatan jika kita berbagi meja? Pak Fu. Ini adalah Miss Ye, desainer baru di departemen kami. Miss Y Conti, Bekati, Perbaka. Masa depan cerah. Nantinya, pasti bisa jadi tulang punggung perusahaan kita. Pak Wu sangat mengagumi Miss Ye ya. semua orang tidak tahu hubungan saya dengan Fu Beimo. Memang, karena kami tidak benar-benar menikah. Baru pertama kali datang. Dihargai oleh Pak Wu adalah kehormatan bagi saya. Jovi, jangan sungkan. Pastinya, kami mengagumimu. Hubungan Presiden Direktur dan Nyonya Muda diketahui orang Dewan Direksi. Ulang tahun sebelumnya rencananya diumumkan. Tapi Nyonya Muda kena masalah lagi. Menteri Wu sungguh peduli pada bawahan. Silakan, Nona Ye. Ini untukmu juga. Para atasan memang perhatian pada bawahan. Tidak apa-apa, aku makan punyaku sendiri saja. Tuan Fu Begituperation. Nyonya Anda, pasti sangat bahagia ya. Dia itu. Mungkin ya. Nona Yi. Desain lancar? Lancar, sudah dimulai. Sekitar 3 hari selesai. 3 hari. Setelah 3 hari, Kamu mau pergi? 3 hari. Efisiensi yang luar biasa. Bagus sekali. Segera serahkan.
Pergelangan tangan saya hampir patah. Kenapa tidak bilang padanya hubungan kita? Pak Fu tidak ingin orang-orang di perusahaan tahu tentang hubungan kita? Pak Fu, kamu cemburu ya? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Bagaimana cara mengarahkan suka? Memikirkan dan merindukan. Tertahan tapi sulit menahan, itu namanya suka. Kalau kamu, apakah kamu suka padaku? Liftnya sampai. Aku pergi dulu. Kamu belum jawab pertanyaanku. Aku sama seperti Pak Fu. Itu yang aku suka. Kamu bilang apa? Aku bilang aku. Jangan bilang lagi. Jangan lupa, kita punya kontrak. Liontin kalungmu, sudah kubawakan kembali. Aku minta maaf untuk Wan Wan. Beberapa tahun sejak aku menjemputmu, tolong beri keringanan. Demi Tuan Ye dan Nyonya Ye. Aku tidak pernah menyulitkan Ye Wan Wan, semua akibat perbuatannya sendiri. Aku bisa membiarkannya demi kakek dan nenek. Tapi mulai sekarang, aku dan keluarga Ye tidak ada hubungan lagi. Rencana berjalan lancar dari yang kukira. Aku sudah mewujudkan keinginanku. Masih ada alasan untuk bersama Fu Beimo? Apakah aku harus pergi? Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai aku menyembuhkan penyakitnya. Xiu Qing kakek. Temani lihat-lihat. Ada gelang cocok dengan kalung kakak. Wan Wan ingin itu. Ada sesuatu yang kamu inginkan. Tuan Fu, saya dengar pasangan MU akan menghadiri acara lelang ini. Pasangan busuk itu baru keluar sudah tidak tenang. Tuan Fu, Nyonya juga ada di sini. Berhenti. Kalau mau datang, bisa bilang sama saya. Saya bisa bawa kamu ke sini. Tuan Fu, saya hanya iseng saja. Selamat datang di acara lelang. Lelang kita akan segera dimulai. Silahkan tamu mengambil tempat duduk. Berikut barang pertama yang dilelang hari ini. Kalung biru kristal. Harga 100.000, silahkan. 120.000. 200.000. 200.000. Terima kasih Pak. Ada yang mau menawar lagi? Kamu suka ya? Kalau suka, aku bisa kasih kamu. Tidak perlu, terima kasih Pak Fu. 70. Gak berpura-pura lagi. Ngomong-ngomong kesini buat apa? Aku cuma mau beli sesuatu. Kasih siapa? Barang lelang berikut ini sangat berharga. Satu set jarum akupunktur yang terbuat dari logam yang sangat langka. Dikatakan bisa menyembuhkan berbagai penyakit, satu-satunya di dunia. Harga awal 500.000, naik sidak tawa. 550.000. 600.000. 700.000. 800.000. Ye Qiaofei, aku tetap kenal kamu. Apa yang kamu mau, aku rebut dari kamu. 850.000. Dia benar-benar mau bertentangan denganku. 900.000. 1,2 juta. Keluarga lama Ye, mau lawan pakai apa? 1,2 miliar sekali. 1,2 miliar 3 kali terjual selamat. Hadirin sekalian. Berikutnya adalah sorotan lelang ini, air mata malaikat. Dibuat dari batu berlian merah muda 20 karat, dirancang untuk putri yang belum lahir oleh seorang kolektor pribadi. Hilang bersama putrinya. Diberi nama air mata malaikat. Harga 40 miliar, naik 1 miliar. Silakan ajukan tawaran. 41 miliar. Gelang ini kok mirip sekali dengan punyaku. 45 juta. 50 juta. 60 juta. Pria ini menawar 60 juta. Ternyata mencapai 60 juta. Dengan set ini, racun Fu Beimo bisa sembuh lebih cepat. Kak Xiu Qing, pelan-pelan. Tidak bisakah pulang? Kamu sedang apa di sini? SSST. Wan-wannya tunggu aku pisahkannya. Ye Qiaofei dan Fu Beimo. Kamu bisa balas dendam. Kak Xiu Qing, apa kamu ada perasaan ke kakak? Mana mungkin. Aku mendekati Ye Qiaofei demi kamu. Setelah dia keluar dari keluarga Fu, kamu bisa balas dendam. Aku tahu kamu yang terbaik. Lepaskan aku. Gong Xiu Cheng menggoda kamu ya? Barang yang kamu beli hari ini. Untuk dia. Atau untuk pria lain.
lepaskan. Maaf ya, Tidak apa-apa. Nona, kalung ini. Tuan MU, Nyonya MU. Xiaofu, kamu kenal Nona ini? Ini istri saya. Namanya Ye Qiaofei. Nona Ye, kalungmu. Yang kami berikan pada putri kami. Kamu bisa cek. Di dalam pengait kalung, apakah ada ukiran MT? MT. MU dan adalah nama putri kami. Batu berlian biru mentah ini awalnya adalah batu mentah yang langka dan besar. Karena putri saya masih kecil, jadi dibagi menjadi dua. Dibuatkan gelang dan kalung untuknya. Xiaofei, kalungmu ini dulu dibuat dari gelang, kan? tidak tahu. Dulu kakek nenek yang memberikannya padaku. Apakah mungkin orang tua kandungku adalah pasangan keluarga MU? Sepertinya keluar penjual gelang berlian merah muda. Ye Wanwan bisa keluar cepat. Bahkan bisa ikut acara lelang ini. Kalian mau datang ke rumah keluarga MU? Kalian mau datang ke rumah keluarga MU? Saya tidak mau. Kalau dulu sudah membiarkan saya hilang, kenapa sekarang masih mencariku? Kak Paimo. Kenapa kamu di sini? Cepat sekali ditinggalkan oleh kakakku. Hari ini aku tidak ingin bertengkar denganmu. Kamu tidak bisa sombong lama. Orang yang benar-benar disukai oleh kakak Beimo akan segera kembali. Kak Lembayung itu lembut dan anggun, benar-benar wanita terhormat. Kamu akan dikeluarkan oleh kakak Beimo. Diusir. Jaga dirimu sendiri. Jangan sampai diusir oleh keluarga Fu. Hai Beimo, lama nggak ketemu, kamu masih ganteng banget. Aku dengar kamu sudah menikah. Kenapa gak undang aku ke pernikahanmu? Belum ada pernikahan. Diam-diam menikah ya. Begitu misterius, siapa sih gadis istimewa yang bisa bikin kamu jatuh cinta? Jia Yue sampai nangis berhari-hari. Dia sudah tahu. Dia akan kembali beberapa hari lagi. Diam-diam keluar untuk minum alkohol. Lihat apa? Benar-benar langka, ya, sudah bisa lihat wanita cantik. Memang lumayan cantik. Tunggu, aku minta nomor teleponnya. Banyak hal terjadi baru-baru ini. Belum bisa mengatur perasaan pada Fu Beimo. Sekarang di rumah keluarga MU. Dan sekarang, ada juga cinta lama Fu Beimo. Fu Beimo. Kalau begitu, saya suka. Hai, boleh tambah satu lagi. Cantik sendiri aja nih. Abang traktir 2 minuman buat kamu. Cantik sendiri aja nih, abang traktir 2 minuman buat kamu. Tidak perlu, saya lagi nunggu teman. Jangan begitu dong. Kalau dia nunggu orang, udahlah. Kami nggak ada maksud buruk kok, bukan orang jahat. Mau minum bareng, jadi teman. Minum habis ini kita langsung pergi. Ayo, jadi teman, dong. Ayo. Wah, kuat minum. Tidak perlu diantar. Cantik. Bisa kenalan? Namaku Bei Yuze. Baru saja mengantar pergi datang lagi orang bodoh. Tidak bisa. Cantik. Bisa temani kakak minum lagi? Jangan sentuh. Ah, sakit. Beimo, kenapa kamu di sini? Fu Beimo, kamu pergi saja. Bukannya ini wanita cantik yang baru menolak kamu, Dia istriku. Kamu pulang duluan saja. Dia mabuk. Aku antar dia pulang dulu. Jiao Yu dan Old Fu benar-benar menikah, benar-benar luar biasa. Dia itu orang yang seperti apa? Sangat misterius, tapi cantik. Kenapa kau matikan panggilanku? Padahal aku jauh-jauh untuk cari info buatmu. Aku merasa panas. Jangan banyak bergerak.
Meski obat ini bikin pusing, efeknya tidak sekuat minum 2 gelas. Orang-orang sampah ini sudah menaruh obat, tapi tidak sekaligus. Fu Beimo, kamu baru saja bukankah kamu bilang, selain bekerja sama, kita tidak ada hubungan lain? Aku pernah bilang begitu? Perjanjian apa? Maksudmu apa? Kamu menipuku. Ye Qiaofei. Jangan gegabah. Yang terakhir itu kecelakaan. Tak akan memanfaatkan situasi. Tapi jangan uji kesabaranku. Kemarin kamu diracuni. Aku jaga kamu tak ada yang terjadi. Sekarang kamu harus ganti rugi. Ada yang bilang, kamu tampan gak? Kalau kamu orang biasa, aku pasti akan menikahimu. Kamu ingin menikahiku? Itu kompensasi yang kamu mau? Iya. Udah cium, aku bakal tanggung jawab. Oke. Kalau Nona Ye sudah sadar, juga harus baik padaku. Halo, Bei Montag. Keluar dulu. Aku mau tidur lagi, capek banget. kalau nggak ada yang penting, aku tutup dulu. Nanti aku telepon lagi. Aku harus pulang cepat. Bukannya kamu bilang setelah sober, kamu bakal hibur aku? Aku. Mana sehebat Tuan Fu? Pagi-pagi sudah ada seseorang istimewa meneleponmu. Aku dan Shen Jiayue tumbuh besar bersama. Hanya orang tua yang bercanda. Kami tidak punya hubungan apa-apa. Kenapa? Cemburu ya? Aku tidak. Sengaja cari gara-gara tidur. Tidak mau bertanggung jawab. Ini adalah pertama kaliku. Nyonya Muda, Tuan ada perlu. Dia mementamu per Jiber sama Tuan Muda. Kakek. Ayo duduk. 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 Kakek. Ada apa Anda memanggil kami? Aku nih, baru tahu. Si gadis kecil. Ternyata putri keluarga MU hilang bertahun-tahun. Dulu pasangan tua Ye menemukannya dan membesarkannya. Yi Chonghai dan Huang Wan. Melihat perhiasannya. Sangat berharga. Makanya mencoba. Bawa dia ke sana. Ini adalah cerita lama. Bagaimana kakek tahu? Keluarga MU meminta tolong. Mereka telah menghubungi saya berkali-kali. Berharap dia kembali ke keluarga MU. Aku tidak akan kembali. Mereka tidak menginginkanku saat itu. Anggap saja takdir sudah berakhir. Waktu itu kamu. Tapi kau diculik. Awalnya kau. Tapi kau diculik. Kedua orang tua MU keluarga hanya punya kamu sebagai anak tunggal saja, memanjakanmu masih belum cukup, bagaimana mungkin tega meninggalkanmu. Pulang dan lihatlah. Mereka merindukanmu. Xian Er. Xiao Qiao, selamat datang kembali. Xiao 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 Fu. Silakan duduk kalian berdua. Cepat duduk, silakan. Anak baik, jangan sungkan. Di sini adalah rumahmu. Baik, Bu MU. Kamu memanggilku Bu MU. Sayangku. Aku ini ibumu. Aku adalah ibu yang paling kau sayangi saat kecil. Baiklah. Xiao Qiao akhirnya pulang ke rumah. Jangan menangis terus-menerus. Xiao Qiao. Selama bertahun-tahun di luar, kamu menderita. Tidak. Aku menikah dengan Fu Beimo. Sangat bahagia. Xiao Qia. Aku ini ibu yang tidak kompeten. Bertahun-tahun membuatmu menderita. Jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskan keluarga Ye. Ibu tidak berharap kamu bisa langsung menerimaku sekarang. Tapi, tolong beri ibu sebuah kesempatan. Baik. Ibu. Xiao Fu. Xiao Qiao adalah harta berharga hilang dari keluarga MU. Aku tidak rela dia menderita sedikit pun. Tapi kenapa aku dengar kalian? Belum ada pernikahan. Saat itu terburu-buru. Kami juga sangat menyesal. Itu luar biasa. Saya ingin memberi ke putri saya.
Pernikahan yang tak terlupakan seumur hidup. Kami. Terlalu banyak utang, tentu juga tergantung padanya. Keluarga MU akan selalu menjadi dukungan terkuatnya. Saya akan mengikuti keputusannya. Apakah kita harus mengadakan pernikahan? Tentu, bagaimana caranya? Tentu saja. Sudah waktunya. Harus besar-besaran. Kapan nih? Bulan depan saja. Hahaha. Siapa itu? Apakah kamu terlalu senang? Kakek, ini aku. Sebenarnya, aku ingin memberi Beimo kejutan. Tapi tidak sengaja menjatuhkan lampu meja Anda. Selamat ya, Pai Montag. Tak disangka aku bisa menghadiri pernikahanmu. Nona Ye. Halo, aku Jiayue. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Jadi ini yang disebut cahaya bulan. Halo, Nona Shen. Namaku Ye Qiaofei. Aku dan Beimo tumbuh bersama sejak kecil. Aku paling tahu kebiasaan kakek dan Beimo. Aku bisa bantu kalian mengurus pernikahan. Aku, Lao Zhong. Jiu de Tong. Kenapa tidak kasih tahu aku? Tidak sopan. Jiu. Kamu tidak perlu khawatir tentang pernikahan mereka, karena sudah kembali. Cepat istirahat dengan baik. Baik, kakek. Tapi aku dengar. Paman Fu. Seharusnya dia juga segera kembali. Hak Zhong. Antar Jiayue pulang beristirahat. Baik. Kakek, saya lain kali akan datang menemanimu. Xiaomo. Ayahmu mereka besok sudah pulang. Selama bertahun-tahun ini, mereka memang bukan orang tua yang kompeten. Di mata mereka, hanya ada kepentingan. Tapi, darah hibangkan keluarga. Kamu bisa menghindar sebentar tapi tidak bisa benar-benar lepas. Pernikahanmu dengan Nona Kiao sudah dekat. Kalau bisa dengan kesempatan ini, memperbaiki hubungan ayah dan anak yang sudah bertahun-tahun. Baik untukmu dan juga untuk Nona Kiao. Pai Montag. Kenapa kamu datang? Paman pulang hari ini, tentu aku harus menjemputnya sendiri. Paman, Jiao YQ. Paman, Anda kembali. Beimo kabar baik untukmu. Oh. Dia mau menikah dengan Ye Qiaofei dari keluarga Ye. Tapi kamu sepertinya belum pernah dengar. Bukan Camus. Keluarga Ye mana? Memang belum pernah dengar. Yongbij, keluarga kecil yang tidak terkenal. Sebelum terlambat, cepat batalkan saja. Juga urus prosedur terkait. Tidak mungkin. Kamu adalah bagian dari keluarga Fu. Urusan besar seperti pernikahan. Kapan giliran kamu yang memutuskan? Paman, sulit kembali. Jangan karena orang luar merusak hubungan ayah dan anak. Jiao Yu. Paman melihatmu tumbuh dewasa. Di hatiku, kamu sudah lama menjadi menantuku. Terima kasih, Paman. Saya berpikir begitu. Tapi, Beimo tidak berpikir begitu. Pai Montag. Beimo. Kamu tidak ada yang ingin dikatakan padaku? Tidak ada. Masih ingat jika tidak punya orang yang disuka, akan memenuhi pertunangan dengan aku? Aku punya orang yang kusukai. Pertunangannya batal. Kamu Yi Qiaofei kan? Kamu yakin itu suka? Kamu tahu rasanya suka gimana? Gimana hitungannya suka? Selalu kepikiran dan ingat terus. Menahan diri tapi susah ditahan, itulah suka. Aku yakin. Aku yang suka. Fu Baimo. Menunggumu lama. Hanya menunggu kata-katamu ini ya. Iya. Apakah kamu pernah berpikir, dia sedang memanfaatkan untuk mencapai tujuannya? Itu bukan urusanmu. Fu Beimo, aku pasti akan memilikimu. Meskipun kamu membenciku. Menurut Anda, apakah dia ponta un tug Beimo kita? Latar belakang, bagaimana bisa dibandingkan dengan Jiayue? Lagi pula. Jiayue pernah menyelamatkan Beimo. Masa kecil bersama. Lebih baik daripada dari keluarga kecil. Quand? Puzongyu. Apakah kamu ayah yang baik? Pernahkah kamu peduli dengan Xiaomo? Yang kamu pikirkan hanyalah keluarga Shen. Janji untuk menikah setelahnya. Pernikahan mereka. Bukan kartu asmu. Cepat. Ubanji tuan mudadan pongil tabibi grek. Bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius, biarkan Tuan beristirahat.
Tuan baik-baik saja. Hanya saja beberapa hari emosinya tidak stabil. Organ tubuh bekerja melewat